Selamat pagi pemirsa, saya Kina Sution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Penumpang becak hilang terseret luapan parit di Jalan Selam 5 Medan. KPK sita ratusan hektar kebun sawit tersangka korupsi di Padang Lawas. 2 pengedar sabu di Asahan ditangkap petugas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 1 penumpang becak motor hanyut terseret air parit yang meluap saat melintas di Jalan Selam 5 Kota Medan. Becak motor hanyut dan tersangkut di bawah jembatan dan 1 orang penumpangnya masih dalam pencarian oleh Basarnas. Dengan menggunakan alat berat, masyarakat mencoba mengangkat becak motor yang hanyut dan tersangkut di bawah jembatan Jalan Selam 4 Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya sekitar pukul 3, pengendara becak motor beserta 2 orang penumpangnya melintas di lokasi tersebut. Dari keterangan saksi mata, kondisi jalan saat itu tergenang luapan air parit akibat hujan deras yang mengguyur sejak tengah malam. Saat mencoba menerobos banjir dan melewati jembatan tanpa pembatas di Jalan Selam 5, becak motor tersebut hanyut terseret arus. Pengemudi becak dan 1 penumpangnya selamat, namun 1 penumpang lainnya ikut terseret arus air parit. Korban hanyut yang masih dalam pencarian Marolop Butar-Butar 39 tahun merupakan warga Jalan Tangkuk Bongkar, Kota Medan. Mabu. Terus yang biasanya mungkin agak kurang tidur, satu lagi yang pakai mabuk. Jadi korban ini mabuk ya, orang mabuk ya. Bang, itu penyebabnya kenapa bang kok bisa hanyut gitu bang? Iya lewat tinggal Tanjung, tinggal ke Pacar, tapi nggak ada batas jalannya. Batas jalan itu masuk lubang. Nah, jadi posisi areal kita ini apakah banjir atau gimana? Banjir. Untuk melakukan pencarian korban hanyut, masyarakat bersama tim Basarnas menggunakan perahu karet melakukan penelusuran ke hilir parit. Becak motor terseret arus sekitar 100 meter dari lokasi kejadian akhirnya berhasil diangkat dan kemudian dibawa ke Polsek Medan Area sebagai barang bukti. Penumpang yang masih belum ditemukan, pembawa becak motor sedang kita periksa di Polsek Area. Pihak dari Basarnas beserta kepolisian beserta warga untuk penemuan untuk becak yang hanyut di dalam jembatan, tepatnya di Jalan Selam dekat Sadi Mandara 1. Untuk penumpang belum ditemukan, dan sementara untuk becak sudah kita boyong ke Polsek Medan Area. Untuk pembawa becak itu apakah sudah diperiksa di Polsek? Sementara untuk tukang becak beserta 1 penumpang sudah kita ambil datanya di Polsek Medan Area, dan saat ini sudah diamankan di Polsek Area beserta barang bukti becak. Hujan deras yang berlangsung lebih dari 4 jam menyebabkan luapan di sejumlah parit dan anak sungai di wilayah Kota Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, menyusul Kota Medan masih zona merah dalam penyebaran COVID-19, pemerintah terus gencar melakukan razia protokol kesehatan. Seratusan orang terjaring karena tidak menggunakan masker dan dihukum push-up serta penahanan KTP. Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Medan, TNI Polri, serta petugas kecamatan rutin menggelar razia pelanggaran protokol kesehatan di Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara. Razia pelanggaran protokol kesehatan ini menyasar kepada pengguna transportasi umum. Meskipun razia rutin dilakukan, petugas masih saja menemui pelanggar yang tidak menggunakan masker. Bahkan sempat terjadi aksi kabur-kaburan dari pelanggar yang menolak dirazia. Rahmat, Sekretaris Satpol PP Kota Medan mengatakan, kegiatan ini merupakan penindakan dari Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 dan 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Kita tetap melakukan sosialisasi, pembinaan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker, salah satu protokol COVID-19, karena kita melihat bahwa fluktuasi
penyebaran COVID ini semakin tinggi di Kota Medan. Ini salah satu upaya kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita di Kota Medan. Sebagian besar pelanggar mengaku lupa membawa masker saat bepergian keluar rumah, meskipun Kota Medan masih zona merah COVID-19. Tahan KTP bang, Tahan KTP? Ya. Yang nggak bawa KTP tadi bang? disuruh push up. Push up. Berapa hari itu katanya ditahan bang? Ngambilnya hari Jumat bang, di kantor Satpol PP. Ini abang memang nggak punya masker atau gimana bang? Ketinggalan. Dari razia pelanggaran protokol kesehatan ini, petugas gabungan menjaring sebanyak 115 orang pelanggar yang tidak menggunakan masker. Sanksinya, petugas menahan kartu identitas, dan bagi yang tidak membawa KTP, petugas memberikan hukuman fisik berupa push up. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gunung Pusubuhit bagi suku Batak merupakan tempat yang dianggap sakral. Di gunung ini tidak sedikit orang yang datang dari berbagai daerah, rela mendaki puncak Gunung Pusubuhit untuk berbagai keinginan. Namun kini menjadi korban si jago merah. Selain sakral, Gunung Pusubuhit merupakan salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Gunung Pusubuhit yang selalu dikunjungi oleh pelaku ritual dan wisatawan nyaris saja habis terbakar dilahap oleh kobaran api. Diperkirakan 6 spot titik api disertai asap tebal menjulang tinggi berada di pertengahan Gunung Pusubuhit. Sementara sebagian kobaran api disertai angin kencang menjalar hampir mencapai puncak gunung. Akibat peristiwa ini, sebagian sisi puncak gunung menjadi hitam akibat terbakar. Tidak sedikit pula pepohonan yang terbakar akibat peristiwa tersebut. Menurut seorang warga, kebakaran sering terjadi di perbukitan Gunung Pusubuhit. Akibatnya banyak warga menjadi terganggu kesehatannya pada pernapasan. Akibat kebakaran Pusubuhit itu, ke Buhit sini asapnya apalagi malam luar biasa sekali. Ini harus perlu ditindak tegas oleh pemerintah karena ini salah satu jantung Kabupaten Samosir. Kalau itu digundul itu sangat berpengaruh sekali untuk alam Samosir ini. Ya contohnya saya pribadi ke warung saya sangat berpengaruh sekali karena asapnya itu sangat menyengat ke hidup. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara mengamankan 2 orang pria pengedar narkoba. Keduanya disergap petugas saat sedang menunggu pembeli di depan rumah. Bersama kedua tersangka, petugas juga turut mengamankan 4 paket kecil narkotika jenis sabu. Tersangka M 41 tahun dan temannya JB 48 tahun pasrah saat polisi menggeledah pakaian dan tubuh mereka. Kedua pria warga Kisaran dan Batubara ini disergap tim PAUS Satuan Narkoba Polres Asahan karena tertangkap mengedarkan narkoba jenis sabu. Keduanya disergap petugas saat tengah menunggu pembeli di depan sebuah rumah di Jalan Kartini, Kisaran. Kedua tersangka sempat berkilah dan berusaha menghindar saat polisi akan menggeledah mereka. Namun kedua tersangka akhirnya pasrah setelah polisi menemukan barang bukti 4 paket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Diperkirakan seberat 1,20 gram yang disembunyikan mereka di samping rumah. Selain itu, dari tangan kedua tersangka, polisi juga turut mengamankan uang senilai Rp120.000 hasil penjualan barang haram tersebut. Selanjutnya, polisi langsung menggeledah kedua tersangka ke Mapolres Asahan. Kita dari Polres Asahan bergabung dengan tim PAUS Kabupaten Asahan
hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 benar memang ada mengamankan 2 orang tangkapan tentang memiliki atau menyimpan narkoba. Berat jenisnya lebih kurang 1,20 gram, 4 paket. Proses ini sedang kita dalami untuk pengembangan kepada pelaku-pelaku yang ada kaitannya dengan tangkapan kita pada hari ini. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus tersebut. Selain memproses kedua tersangka, polisi masih mengejar tersangka lainnya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang pelaku pencurian mesin outdoor AC milik sebuah perusahaan ekspedisi di Kisaran, Sumatera Utara tetap nekat beraksi meski aksinya terpergok seorang pedagang sate. Pelaku terkesan tidak memperdulikan kedatangan pedagang sate tersebut. Beginilah rekaman CCTV detik-detik aksi pencurian mesin outdoor AC di kantor sebuah perusahaan ekspedisi di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku yang datang seorang diri dengan santai memantau mesin outdoor yang menjadi targetnya serta memanjat dan membongkar kerangkeng besi pengaman mesin tersebut. Meski aksinya ketahuan oleh seorang pedagang sate yang melintas, pelaku terlihat tidak mempedulikannya. Bahkan pelaku tetap santai melakukan aksi pencurian tersebut, hingga dirinya berhasil membawa kabur mesin outdoor milik perusahaan itu. Kejadian itu diketahui pemiliknya pada pagi harinya. Malam minggu. Malam minggu saat habis hujan lah, habis berhenti hujan. Itu pelakunya berapa orang? Kalau kita tengok dari CCTV 1 orang. 1 orang. Itu cara dia ngambilnya gimana, Pak? Kalau dugaan kita ya dipanjat lagi. Kayak itu kan soalnya nggak ada tangga, nggak ada apa. Kayak itu kan kalau kita tengok dari CCTV-nya itu tadi. Cuman yang herannya tadi tukang martabak kencing, kenapa dia nggak tegur, nggak apa kan gitu kan? Kira-kira kenal sama wajah pelaku atau apa kenal, Pak? Kalau wajah pelaku nggak kenal kita. Nggak kenal. Aksi pencurian di wilayah pertokoan perusahaan ekspedisi tersebut bukan baru kali ini terjadi. Kalangan pengusaha di wilayah tersebut sangat berharap agar pihak kepolisian secepatnya menangkap pelaku. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. PDI Perjuangan mengumumkan calon kepala daerah tahap ketiga di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. PDI Perjuangan mengusung nama Anton Saragi berpasangan dengan Rospita Sitorus. Pasangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus diusung oleh PDI Perjuangan saat pengumuman tahap ketiga. Anton Saragih dan Rospita Sitorus direkomendasikan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Simalungun. Pengumuman rekomendasi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani. Pengumuman ini dilakukan secara virtual secara serentak di 75 daerah lainnya. Untuk di Kabupaten Simalungun, pasangan bakal calon tidak berangkat ke Kota Medan seperti beberapa daerah lainnya. Pasangan menonton pengumuman di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun yang dihadiri oleh Ketua Bapilu DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Anton Saragih merupakan salah satu putra terbaik Simalungun yang pernah menjabat sebagai direktur di badan usaha milik negara. Sedangkan Rospita Sitorus telah 3 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Simalungun dan merupakan kader dari PDI Perjuangan. Yang mana tagline-nya adalah harus. Harus adalah, seperti kita tahu adalah Haji Anton Rospita Sitorus. Dengan ini akan berusaha sekuat tenaga, kemampuan, bahu-membahu untuk memenangkan pada Pilkada 2020 ini. Semoga ini semua menjadikan suatu kebaikan bagi Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Pak, ini Pak, rencananya koordinasi dengan partai mana saja lagi Pak selain PDIP? Sementara ini kita dengan Partai Amanat Nasional. PAN Pak ya. Sudah mengantongi rekomendasi. Berapa kursi itu, Pak? 10 kursi semuanya. 10 kursi. PAN 2 kursi, PD Perjuangan 8. Sudah dikantongi rekomendasi dari PAN? Sudah. Pak, setelah mendapat rekomendasi apa yang dilakukan pihak Anton, Pak? Kami akan berusaha, kami akan berjuang bahu-membahu untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Simalungun ini. Untuk melengkapi syarat jumlah persentase dukungan, pasangan ini juga telah mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional. Dengan demikian, jumlah 10 suara di DPRD telah memenuhi syarat 20% untuk mendaftar ke KPUD Kabupaten Simalungun awal September mendatang.
Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan aset ratusan hektar kebun sawit tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung di Padang Lawas, Sumatera Utara. Sebelum melakukan penyitaan aset kebun sawit, pihak KPK terlebih dahulu melakukan pemeriksaan 3 saksi di kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Penyidik KPK melakukan pemeriksaan 3 saksi di kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Sumatera Utara. Dari ketiga saksi, 2 diantaranya merupakan pegawai negeri sipil. Pemeriksaan ketiga saksi ini untuk melengkapi berkas kasus suap dan gratifikasi tersangka mantan Sekretaris MA berinisial N. Usai melakukan pemeriksaan, para saksi penyidik KPK langsung melakukan penyitaan aset ratusan hektar kebun sawit di Kabupaten Padang Lawas yang diduga milik tersangka N dan lainnya di tempat lokasi, yaitu Desa Mondang di Kecamatan Sosa, Desa Batang Bulu dan Desa Pacaukan di Kecamatan Barumun, dan Desa Aik Linta di Kecamatan Aik Nabara Barumun. Teman-teman penyidik dari KPK meminjam ruangan untuk pemeriksaan. Hari ini ada pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Nah, kemudian setelah pemeriksaan mereka akan melakukan penyitaan asetnya Nurhadi. Dan itu berlangsung tidak hanya hari ini. Jadi besok pun masih akan berlangsung penyitaan aset tersebut. Kalau boleh tahu asetnya apa aja itu? Asetnya tanah. Tanah yang digunakan untuk perkebunan sawit. Kalau luasnya, Bu? Kalau luasnya sekitar 600-an hektar lah semuanya. Ada berapa lokasi? Ada di Padang Lawas atau di mana? Beberapa titik? Iya, ada beberapa lokasi, hanya lokasinya di mana saja nanti mungkin dari penyidik KPK sampaikan, tapi yang jelas saya tahu ada di beberapa tempat. Bu, tadi ada Ibu katakan pemeriksaan saksi. Ini kalau boleh tahu saksinya siapa, Bu? Untuk saksinya namanya saya sudah tidak jelas, tapi hanya saya tahu tadi ada 3 orang saksi yang diperiksa hari ini. Pejabat atau gimana itu? Kalau yang punya. Kalau pejabat atau tidaknya sendiri kami juga tidak terinformasi, hanya terkait dengan pengelolaan kebun sawit tersebut. Ya. Sawit Pak Murah gitu Ya, ya? ya. Sampai sekarang masih diperiksa, ada yang diperiksa? Masih berlangsung pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan rencana mereka akan ke lokasi untuk penyitaan. Penyidik KPK melakukan pemasangan plakat penyitaan di area kebun sawit yang bertuliskan tanah dan bangunan ini telah disita dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Hendra Sujonto, Nurhadi dan Reski Herbiono. Sebelumnya dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah N, RH, dan HS. Ketiganya diduga bersekongkol dalam kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung sejak 2011 hingga 2016 yang nilainya mencapai 46 miliar rupiah. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional 2020, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara menggelar aksi bersih-bersih di objek wisata alam air terjun Moramo Tanjung Peropa, Konawe Selatan. Dari aksi tersebut, petugas BKSDA berhasil mengumpulkan 100 kg sampah plastik yang berserakan di sekitar objek wisata. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tenggara menggelar aksi bersih-bersih objek wisata alam di air terjun Moramo Tanjung Peropa, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa 11 Agustus, guna memperingati Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2020. Kepala BKSDA Sultra Sakrianto Jawi mengatakan, para petugas BKSDA bersama Pramuka Gugus Depan Kabupaten Konawe Selatan menyusuri kawasan air terjun Moramo untuk mengambil sampah-sampah yang berserakan. Kegiatan bersih-bersih ini berhasil mengumpulkan 100 kg sampah plastik dan kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir setempat. Kepala BKSDA menambahkan,
Lewat kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya di tempat wisata. Kebersihan lingkungan di kawasan objek wisata akan berdampak baik untuk estetika, kesehatan, dan juga perekonomian daerah. Kita kumpulkan sekitar 12 kantung sampah, dan kalau kita konversikan ke gram air sekitar 100 kilo lebih sampah plastik. Dan memang ini menjadi sebuah masalah di kawasan kita. Perlu juga memang kita solusikan kepada pengunjung untuk ketika berkunjung di tempat-tempat wisata seperti itu untuk memperhatikan masalah sampah. Dalam momen peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini, BKSDA mengajak masyarakat untuk semakin peduli dengan kebersihan lingkungan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, BKSDA akan memperbanyak fasilitas kebersihan seperti kantong sampah untuk dibagikan kepada setiap pengunjung yang masuk ke lokasi objek wisata alam. Karena untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat, bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, harus ada peran serta dari masyarakat. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Kina Sutia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.